Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngopi. Ngobrol pertanian Indonesia. Di pagi hari yang hangat ini, kita akan berbincang-bincang hangat ya teman-teman sekalian. Jadi, sektor pertanian di Indonesia menjadi penyumbang besar terhadap produk domestik bruto Indonesia. Namun, pertanian Indonesia ternyata masih bersifat konvensional. Berdasarkan pernyataan dari Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI, sebagian besar sumber daya alam di Indonesia masih diniagakan dalam bentuk komoditas. Nah, benar banget tuh Nat. Ini bisa menjadi ancaman jika sumber daya alam Indonesia mulai melemah. Jadi, pertanian membutuhkan inovasi dan penggunaan teknologi. Kalau tidak, kita akan mengalami ketinggalan dan skenario terburuknya mengalami kemunduran. Benar banget apa yang dikatakan oleh Intan. Agar perbincangan kita lebih seru, mending kita undang tamu spesial yang mungkin lebih menguasai topik kita kali ini yuk. Halo. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Baik, silakan untuk kalian berdua memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Joysonia Gracelia Manulang dari Prodi Agribisnis Universitas Jember. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Safitri dari Prodi Agribisnis Universitas Jember. Oke, tadi kita sempat singgung sedikit ya tentang inovasi dan teknologi yang dibutuhkan oleh pertanian Indonesia. Seperti yang diketahui, inovasi dan teknologi dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian Indonesia. Untuk memanfaatkannya, diperlukan kontribusi aktif dari para generasi muda. Hal ini dibutuhkan mengingat generasi muda zaman sekarang ini sudah akrab dengan teknologi. Ya, walaupun pada kenyataannya di Indonesia ini terjadi krisis regenerasi petani muda. Rendahnya minat regenerasi muda untuk terjun ke bidang pertanian ini sangat sedikit. Terlihat dari statistik sebesar 61% petani sudah memasuki usia senja, yaitu di atas 50 tahun. Padahal, generasi muda merupakan generasi penerus sekaligus agent of change serta kunci keberhasilan sektor pertanian. Nah, untuk Rizka dan Joy, apa sih peran generasi muda sebagai agen perubahan menurut kalian? Generasi muda berperan dalam meningkatkan pertanian sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Dan pemuda yang berperan aktif dalam pembangunan pertanian adalah perubahan pola pikir serta kontrol sosial yang menggerakkan perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat pembangunan, khususnya di sektor pertanian. Dan penerapannya tidak hanya memperbaiki situasi dan kesejahteraan petani saja, namun dapat pula dalam mengembangkan, meningkatkan, menumbuhkan, serta mengubah potensi sumber daya manusia dalam segala aspek. Pemuda juga dapat mengambil beberapa peran, dan salah satunya yaitu mengambil peran besar dalam proses pembuatan kebijakan sektor pertanian. Kebijakan-kebijakan pertanian yang dihasilkan oleh pemerintah perlu mendapat masukan dan pengawalan yang kritis dan konstruktif oleh para pemuda yang reformis. Pada fase inilah, para pemuda dapat mengeluarkan gagasan-gagasan cemerlangnya guna kemajuan petani dan pertanian Indonesia. Selain itu, pemuda atau generasi muda mempunyai peran lain, yaitu melakukan pengawasan terhadap program-program pertanian, sehingga tidak hanya berhenti dalam kontribusi pemikiran kebijakan. Dan satu hal yang juga mendesak adalah bagaimana caranya agar program yang telah disusun dapat direalisasikan sesuai dengan sasaran dan target yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, melakukan pencerdasan, pendampingan, dan upaya pemberdayaan petani juga perlu dilakukan. Karena pemuda pada dasarnya adalah bagian dari masyarakat, dan mereka juga merupakan bagian dari masyarakat yang sebagian besar hidupnya dari sektor pertanian. Keberadaan pemuda di tengah masyarakat ini setidaknya dapat memberikan peluang pemberdayaan bagi masyarakat yang rata-rata berpendidikan rendah. Wah, cukup rinci ya penjelasan dari Joy dan Rizka ini. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa sebagai generasi milenial, kita harus pandai-pandai melihat situasi di era perkembangan teknologi yang sangat pesat ini. Selain itu, kita harus selalu andil dalam kegiatan-kegiatan pertanian di sekitar kita.
Wah, menarik sekali ya pembahasan kita di pagi hari ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan terima kasih atas kerjasama dari Mbak Joy dan Mbak Rizka. Sampai bertemu di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.